Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan lagi hari ini. Dan hari ini saya kira selesai mengenai Elia karena masih banyak ceritanya, tapi kita selesaikan hari ini. Dan saya beri title hari ini, Kegagalan Elia. Nah, saudara bisa kaget kan? Elia yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat kegagalan Elia. Saya harap saudara sudah baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Nah, saudara, setelah selesai kemarin itu, kita pelajari bahwa Elia sudah menghancurkan 850 Nabi Baal. Dia sudah membuat orang Israel bertobat dan sebagainya semua. Kemudian kan kita tahu Ahab pulang kan. Nah, sampai di rumah saudara, Ahab laporan kepada siapa? Istrinya, yaitu Jezebel. Nah, saudara sudah hafal nama Jezebel. Jezebel itu kelihatannya orang wanita yang paling jahat kalau saudara dengar di Alkitab ya. Jezebel. Ahab beritahukan kepada Jezebel apa yang sudah terjadi. Bahwa 850 nabi-nabi itu semua dibunuh oleh Elia. Maka kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama dikatakan. Jezebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Yaitu mereka itu adalah nabi-nabinya dia. Dan nyawamu itu nyawanya Elia. Ya, saudara. Jadi dikatakan bahwa Jezebel menyuruh seorang suruhan untuk berkata kepada Elia bahwa besok kamu akan mati, dengan kata lain begitu kan. Nah, ayat yang ketiga saudara, dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia. Ia ini siapa? Elia. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara, langsung dia berangkat pergi menyelamatkan nyawanya. Elia menjadi takut. Nah, saudara bisa bayangkan, seorang yang mighty, yang kemarin kita kagumi, luar biasa mighty-nya, bisa mendatangkan api dari langit, dia bisa membunuh 850 nabi-nabi palsu, dia bisa membuat orang Israel bertobat seluruh negara. Saudara, seorang yang begitu mighty, saudara, pada waktu mendengar seorang wanita berkata akan membunuh dia jadi ketakutan. Saudara, bisa saudara bayangkan ini. Jadi saudara, dia menjadi takut, langsung ciut saudara. Dan begitu dia diserang ketakutan, dia menjadi paralyzed, menjadi lumpuh. Langsung dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Hanya perkataan seorang wanita. Saudara bayangkan, dia berani menghadap Ahab yang raja. Ahab itu raja kan saudara. Dia berani menghadap Ahab, dia berani. Tapi ini seorang wanita berkata begitu, langsung dia ketakutan saudara. Nah saudara, kita lihat di sini. Kalau saudara ikuti semua pelajaran ini sejak pertama, sekarang adalah hari yang ke-32 saudara. Kita sedang mempunyai tema faith over fear. Temanya faith over fear. Nah sekarang kita melihat Elia ketakutan, fear menguasai dia. Dan saudara-saudara, pada waktu fear ini datang, padahal kalau sudah lihat, mula-mula Elia itu hidup dengan iman. Dengarkan Tuhan, lakukan. Dengarkan Tuhan, lakukan. Dengarkan Tuhan, lakukan. Selama dia mendengarkan Tuhan dan percaya, beriman kepada apa yang Tuhan katakan dan dia lakukan, maka dia berkemenangan luar biasa kan. Nah sekarang hanya mendengar seorang wanita berkata bahwa dia akan dibunuh, langsung dia fear mencengkam dia. Nah saudara, orang yang tercengkam dengan fear ini, saudara, nggak bisa berpikir normal lagi. Saya bisa bayangkan, Elia itu boleh dibilang nggak bisa berpikir normal. Kalau dia mau berpikir secara normal aja ya, saudara bisa bayangkan, kenapa Jezebel itu mesti mengirimkan seorang utusan kepada Elia? Mengapa Jezebel mesti kasih peringatan kepada Elia dulu? Mengapa saudara? Padahal kalau kita lihat, si utusan ini bisa menemui Elia, berarti Elia itu udah gampang ditemui, kan? Elia tidak bersembunyi di mana-mana, karena utusan ini bisa menemui Elia.
Nah sekarang kalau kita lihat, kenapa kalau memang Jezebel itu mau membunuh Elia, kenapa dia tidak kirim aja satu pasukan tentara? Dia punya kuasa untuk mengirimkan satu pasukan tentara untuk membunuh Elia. Dia punya kuasa, dia adalah the queen, dia bisa punya kuasa itu. Tetapi dia tidak lakukan itu. Nah kalau Elia bisa berpikir secara normal, kenapa nggak langsung aja kirim satu pasukan, langsung aja dia dibunuh? Enggak. Kok kenapa mesti mengirim seorang utusan untuk bicara pada Elia dahulu? Saudara, ini adalah intimidasi. Intimidasi. Ini adalah taktiknya iblis. Iblis selalu mengintimidasi kita. Nah, saudara, kalau kita sudah terintimidasi, maka kita paralyzed. Intimidasi itu hanya suatu tipuan, hanya suatu perkataan yang membuat kita ketakutan. Nah, ini yang Elia, yang si Jezebel lakukan kepada Elia. Dan kemudian Jezebel kan berkata bahwa beginilah kiranya para Allah menghukum aku, kata si Jezebel, kalau sampai aku tidak bunuh kamu. Biar para Allah menghukum aku. Siapa Allahnya Jezebel anyway? Para Allah. Jezebel punya Allah banyak. Nabi-nabinya yang 850 saja sudah dibunuh oleh Elia 2 hari yang lalu. Nah sekarang apa yang Elia takuti? Nabi 850 nabi sudah dibunuh aja, Allahnya nggak do anything. Nah sekarang apalagi perkataan daripada si sahabat Jezebel ini bahwa Allahnya akan melakukan sesuatu. Allahnya Jezebel nggak ada artinya. Sebab itu kita melihat di sini, tapi Elia menjadi takut. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Elia bisa menjadi takut, saudara? Apa yang menyebabkan Elia takut, saudara? Akarnya adalah karena kesombongan. Bagaimana saya bisa ambil kesimpulan kesombongan Elia? Nanti saudara lihat ayat-ayatnya, saudara. Karena kesombongan, saudara, setelah Elia itu berhasil lakukan ini, saudara, dia mulai menjadi sombong. Dia mulai berpikir seperti dirinya yang membuat semuanya accomplish itu. Dia lupa bahwa ini semuanya Tuhan. Dia mulai fokus kepada dirinya sendiri. Wow, betapa hebatnya saya. Saudara, hati-hati. Nah saudara, bagaimana saya tahu dari kesombongan ini bahwa dia itu sombong? Saudara bisa baca 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Saudara sudah bacakan? Saya minta saudara baca sebenarnya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat dikatakan begini. Tetapi Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dia lari dari Jezebel. Dia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, saudara, perkataan ini, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Memangnya siapa yang mengatakan kepada dia bahwa dia itu lebih baik daripada nenek moyangnya? Siapa? Tuhan tidak pernah berkata bahwa Elia lebih baik daripada nenek moyangnya. Tidak ada satu orang pun yang pernah berkata kepada Elia bahwa Elia itu lebih baik daripada nenek moyangnya. Nggak ada. Jadi siapa yang berkata itu? Sebetulnya dirinya sendiri. Pada waktu dia accomplish mendatangkan api, waktu dia accomplish membunuh semua nabi-nabi, pada waktu dia accomplish membuat semua orang Israel itu bertobat, wow, dia merasakan bahwa dirinya itu lebih daripada nenek moyangnya, lebih daripada Musa, lebih daripada orang-orang yang sebelum dia, karena accomplishment dia. Itulah sebabnya pada saat dia mengeluh kepada Tuhan, terdengar apa yang sebetulnya ada di dalam hatinya dia. Katanya, sekarang Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Memangnya siapa yang bilang dia lebih baik daripada nenek moyangnya? Enggak ada, saudara. Dia sendiri yang berkata. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini suatu kesombongan yang nyata. 1. Kemudian kita lihat lagi di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9b sampai 10. 1 Raja-Raja 19 ayat 9b sampai yang ke-10. Di situ ditulis, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara perhatikan, yang dulu Tuhan berkata, yang pertama,
pergilah ke sungai Kerit. Aku telah memerintahkan burung gagak untuk memberikan kepadamu makanan di sana. Ya kan? Itu direction dari Tuhan. Kemudian yang ketiga Tuhan berkata, pergilah ke Sarfat, karena aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kepadamu makanan di sana. Di sana itu adalah direction dari Tuhan. Tetapi sekarang, apa kerjamu di sini, kata Tuhan? Siapa yang menyuruh kamu ada di sini? Siapa? Elia lari sendiri, saudara. Pada waktu dia ketakutan, dia lari sendiri. Itu maunya dia. Dia berada di tempat itu maunya dia, bukan maunya Tuhan. Makanya Tuhan berkata, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah sekarang, mari kita lihat jawabannya Elia. Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, reruntuhan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah saudara, lihat, Elia berkata, wow, aku kerja buat Tuhan, aku lakukan ini, ini suatu kesombongan. Dan Elia berkata, sekarang aku hanya satu-satunya, katanya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Maksudnya orang yang melayani Tuhan yang masih hidup cuma dia satu-satunya. Padahal saudara-saudara, kalau saudara baca dengan teliti sebelumnya, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-13, kalau saudara ingat, Obadja itu adalah salah satu hamba Tuhan yang bertemu dengan Elia sebelum Elia bertemu dengan Ahab, saudara. Dan Obadja itu sudah berkata kepada Elia, kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 13, bahwa Obadja menyembunyikan 100 nabi-nabi Tuhan di gua, 50. Dan dia memberi makan kepada nabi-nabinya Tuhan. Jadi ada paling sedikit 100 nabi, yaitu orang yang melayani Tuhan. Nah, dia sudah dengar, Elia dengar dari Obadja, tapi dia bilang, aku satu-satunya, cuma aku sendiri, katanya. Dan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18, Tuhan berkata begini, bahwa ada 7.000 orang di Israel yang tidak sujud kepada Baal. Kalau mereka tidak sujud kepada Baal, berarti 7.000 orang ini masih berbakti kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Elia ini enggak benar. Elia berbicara keluar dari kesombongan dia, bahwa saya ini bekerja giat-giatnya buat Tuhan, dan saya satu-satunya orang yang boleh dibilang melayani Tuhan. Dan sekarang orang yang melayani Tuhan, aku seorang diri yang masih hidup, dia bilang gitu. Padahal Obadja bilang, saya menyembunyikan 100 nabi. Dan Tuhan berkata, aku masih punya 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Nah dari sini saudara, dari tadi yang dia katakan bahwa aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku, itu karena dia sudah berpikir dia lebih baik daripada nenek moyangnya. Dan kemudian dia bilang, aku satu-satunya. Ini adalah kesombongan, saudara. Self-centeredness. Jadi saudara, orang yang seperti apapun hebatnya, saudara, dipakai Tuhan, oke? Dia manusia, makanya dikatakan dia manusia biasa, seperti kita. Seperti kita semua. Dan jadi si Elia itu, yes, pada waktu dia ada di dalam pemerintahan Tuhan, pada waktu dia mendengarkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, yes, lihat keberhasilannya, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tetapi buat kita pun suatu pelajaran. Kalau kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, kalau kita melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara, karena dipimpin Tuhan, jangan menjadi sombong. Self-center itu kesombongan yang kita melupakan Tuhan. Lupa bahwa semuanya, si Elia lupa bahwa semuanya yang dia berhasil itu karena Tuhan. Bukan karena kehebatan dia, bukan. Bukan karena dia spesial, bukan. Dia orang biasa seperti kita. Yang membuat dia berhasil adalah Tuhan. Dan dari dia berhasil karena dia dengarkan Tuhan. Dan dia menurut, taat kepada Tuhan. Nah sebab itu saudara, pada saat dia mulai fokusnya dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Nah, pada waktu Jezebel hanya mengeluarkan kata-kata untuk intimidate dia langsung ambruk, dia langsung ketakutan.
Karena apa? Tidak ada pegangan, saudara. Tuhannya boleh dibilang sudah dia lupakan. Dia sudah melihatnya, dia yang hebat. Dia yang hebat. Nah, saudara, dari sini kita melihat ketakutan yang terjadi pada diri Elia karena perkataan Jezebel itu membuat dia paralyzed, membuat dia lumpuh kan. Dia lumpuh. Hilang fokus. Hilang daripada segala-galanya. Terjadi kegagalan. Dan dia tidak mempunyai kuasa untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Nah, sebab itu saudara, ada satu pelajaran. Yes, kita boleh tanya, kenapa kita pelajarin Elia sih? Elia orangnya hebat. No, Elia manusia biasa. Kita pun bisa dipakai seperti Elia. Kalau kita mau hidup di dalam kerajaan surga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, maka kita akan berhasil. Tetapi pada waktu kita berhasil, janganlah kita melupakan Tuhan. Janganlah kita menjadi sombong. Self-centeredness itu membuat kita lupa Tuhan dan bersandar kepada diri sendiri. Dan disitulah kegagalan Elia. Biar saudara renungkan ini, baca lagi firman-Nya. Dan saya percaya saudara akan mendapat berkat yang banyak sekali. Supaya saudara jangan takut, tetapi terus hidup di dalam iman. Dengarkan Tuhan. Karena iman itu mengalahkan ketakutan. Sampai bertemu besok.